Pemirsa, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan bisa menjadi penjamin keamanan data pribadi dan meminimalisasi peretasan bukan sekedar jadi macan kertas. Lantas, sudahkah aturan-aturan di UU PDP ini benar-benar bisa menjamin itu? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman, salam sehat. Pagi Bang Usman. Selamat pagi, Valen, Reno. Baik, Bang Usman, ini salah satu yang mungkin pasti dinanti juga oleh publik adalah pembentukan lembaga perlindungan data pribadi ini supaya bisa implementasikan undang-undang yang sudah disahkan. Apa prosesnya dan kapan nanti akan resmi sudah ada lembaga ini, Bang? Iya, jadi undang-undang ini setelah disahkan oleh DPR, ini masih ada waktu 30 hari ini kan bagi Presiden untuk menandatanganinya. Nah, setelah itu baru nanti akan disusun peraturan pemerintah. Nah, untuk pelembagaan sendiri bisa melalui Kepres ataupun Perpres. Ya, nanti Kominfo sebagai leading sektor Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengajukan hak prakarsa istilahnya kepada Presiden untuk membentuk Perpres. Nah, Perpres di dalam Perpres inilah nanti akan diatur adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Jadi prosesnya ini masih memerlukan waktu begitu. Kita belum bisa sampaikan kapan, tetapi tentu saja pemerintah pun menginginkan kalau bisa cepat ya tentu akan kita percepat begitu. Ya, Bang Usman, kita tahu Indonesia sebetulnya sudah punya yang namanya BSSN ya. Nah, apakah lembaga pengawas data pribadi ini nantinya akan diambil fungsinya, tugasnya oleh BSSN atau ada lembaga independen yang baru, Bang Usman? Iya, kalau di dalam Undang-Undang PDP ini ya tidak disebutkan BSSN, Kominfo, begitu kan? Ya memang disebutkan di sini lembaga. Ya jadi lembaga ini akan ada lembaga baru, tetapi di bawah Presiden, yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengejawantahan dari prinsip sistem presidensial begitu. Nah, BSSN sendiri ini kan keberadaannya diatur dalam Perpres nomor 53 tahun 2017. Jadi ada Perpresnya sendiri BSSN begitu. Baik. Nah, Bang Usman, kalau kita lihat lagi undang-undang yang sudah disahkan ini, mungkin ada yang membingungkan juga untuk publik terkait dengan apa sih definisi data yang dikategorikan sebagai data umum, data khusus, apa yang sebenarnya tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri, bagian data mana saja itu, Bang? Ya, kalau berdasarkan pasal 4 ya dikatakan di situ bahwa data itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat pribadi ya. Ada data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Nah, yang dimaksud data pribadi yang bersifat spesifik ini ada beberapa juga. Ada data dari informasi kesehatan, kemudian data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang bersifat umum atau generik, itu misalnya ya contohnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang atau disebut biasanya data agregat. Nah, jadi yang akan dilindungi adalah data pribadi yang bersifat spesifik. Oke, Bang Usman, kalau kita lihat begitu ya, di Undang-Undang PDP ini kan warga atau masyarakat ini tidak boleh yang namanya mengumpulkan, kemudian mempublikasikan untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya. Nah, berarti hanya memiliki saja data pribadi yang bukan miliknya pun, ini juga berarti tidak boleh? Ya, kalau atas persetujuan subjek data ya tidak apa-apa. Ya. Kalau atas persetujuan subjek data.
Ya Oke. misalnya eh, perorangan ataupun korporasi ataupun lembaga pemerintah yang disebut pengendali data itu ya ingin mengumpulkan data, mengambil data ya tidak apa-apa asalkan dengan persetujuan dan penggunaannya harus sesuai dengan persetujuan ya tidak boleh misalnya untuk keperluan di luar persetujuan yang diberikan. Ya, Hmm, misalnya ketika kita membuat rekening ini kan diperlukan data-data pribadi, ya betul. nomor identitas kependudukan, NIK. Nah itu ya digunakan oleh pengendali data ya dalam hal ini bank untuk Hmm. pembuatan rekening, tidak boleh untuk yang lain-lain ya misalnya dijual untuk kepentingan yang lain termasuk nomor handphone misalnya begitu ya untuk Hmm. kepentingan yang lain begitu untuk tidak boleh ya untuk kepentingan pembuatan rekening saja begitu. Jadi boleh pengendali data ini mengumpulkan, yang penting penggunaannya harus sesuai dengan persetujuan subjek data atau pemilik data begitu. Oke, Bang Usman, kalau kita bicara soal rekam jejak kejahatan dan juga kaitannya dengan upaya pengungkapan kriminalisasi, bahkan ada yang membuat asumsi ini termasuk peliputan persidangan juga tidak boleh dilakukan untuk supaya tidak melanggar UU PDP ini. Apakah Ya. memang seperti itu tafsirnya, Bang? Iya, penjelasannya jadi begini. Dalam undang-undang, dalam peraturan terkait dengan digital, dalam skop yang lebih luas, skop bahkan level dunia begitu, itu ada yang namanya right to be forgotten, ya hak untuk Hmm. dilupakan. Nah, jadi mereka yang memiliki catatan kejahatan atau pernah ya melakukan kejahatan, ya artinya dia sudah pernah dihukum dan seterusnya ya ini punya hak untuk dilupakan ya right to be forgotten. Nah, itulah yang dimaksud dengan catatan kejahatan atau sesuatu yang sedang dalam proses hukum ya termasuk dalam persidangan tadi itu begitu. Karena kan dalam persidangan belum tentu orang tersebut dinyatakan bersalah, belum tentu kan begitu. Ya nanti kalau diinformasikan ke publik ya dia dikatakan seolah-olah bersalah, nanti kalau tidak bersalah ini kan kemudian akan memunculkan problem. Jadi semangatnya adalah itu. Oke, Bang Usman, ada seorang pengamat yang juga menyarankan begitu ya pemerintah ketika PDP ini sudah disahkan menjadi undang-undang di negara kita ini, ada baiknya kalau pemerintah ini segera membuat aturan turunan soal sanksi tegas untuk PSL lingkup publik pemerintah. Respon dari Bang Iya, Usman seperti apa soal hal ini? iya, memang ini kan undang-undang yang namanya hukum itu kan berlaku prinsip equality before the law ya. Ya. Jadi semua sama di mata hukum. Hmm. Apakah itu lembaga publik, apakah itu lembaga swasta, apakah itu perorangan. Ya, jadi peraturan yang nanti dibuat turunannya ini ya berlaku buat semua, ya buat semua. Apakah itu lembaga publik, lembaga swasta, perorangan atau yang kita sebut pengendali data, ya sejauh dia disebut pengendali data, ini aturan turunannya ya harus dibuat seperti tadi saya sampaikan, misalnya PP. Ya, tetapi mungkin ada aturan-aturan yang bersifat seperti Perpres tadi itu ya dalam konteks untuk penyusunan satu lembaga pengawas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi saya kira ya itu memang akan dibuat ya akan dibuat tetapi tidak harus ya tidak harus secara spesifik untuk lembaga publik ya karena di prinsip tadi equality before the law ya, semua pengendali data perorangan swasta publik ya ini harus bertanggung jawab untuk melindungi Baik. data. Baik, Bang Usman, kalau kita lihat lagi ke belakang, misalnya ada salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia, banyak penggunanya juga, datanya bocor. Kemudian apa yang bisa dilakukan sekarang? Karena data ini sudah terlanjur bocor, tapi undang-undangnya baru disahkan. Iya, ini kan prinsipnya kan hukum itu kan apa namanya ya berlakunya setelah dia diundang-undangkan kan begitu ya dan setelah ada aturan turunannya. Ya kalau yang ke belakang ini tidak bisa kita proses dengan undang-undang yang baru ya tetapi waktu kejadian itu sebetulnya ada
peraturan perundang-undangan lain yang digunakan. Apa itu? Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019. Nah, dalam Undang-Undang PDP ya maupun di dalam PP tadi sebetulnya juga sudah diatur. Ya diatur, cuma di PP ini diaturnya lebih ke sanksi yang sifatnya administratif, dari mulai teguran sampai pemblokiran, ya penghentian kegiatan pendataan itu begitu. Nah, kalau di Undang-Undang PDP itu bukan cuma sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana. Jadi ini kan tidak berlaku surut dia undang-undang ini. Undang-undang ini akan berlaku setelah dia disahkan dan setelah aturan turunannya terbentuk. Baik, tentunya kita berharap supaya Undang-Undang PDP ini betul-betul bisa melindungi begitu ya seluruh data pribadi masyarakat Indonesia, dan tentunya masyarakat Indonesia juga punya PR tersendiri untuk melindungi data pribadi miliknya. Terima kasih Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Bapak Usman Kansong sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time pagi hari ini. Salam sehat, Bang Usman. Bang Usman.